Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Terima kasih untuk selalu ada dan mengikuti semua konten YouTube aku. Pembahasan kali ini menarik ya, karena bicaranya mengenai perselingkuhan. Karena akhir-akhir ini kalau kita scroll, semuanya bicara mengenai perselingkuhan. Apakah keributan ini menarik perhatian warga sekitar hingga skandal perselingkuhan keduanya viral di media sosial. Ngerti nggak sih, masuk ke bawah sadar, karena itu kan visual ya. Jadi apa yang kita lihat tuh langsung masuk ke bawah sadar. Contoh yang nggak baik nggak sih dengan adanya kasus yang marak bicara mengenai perselingkuhan. Habis itu dikaitkan isunya juga dengan pejabat. Nah, walaupun bisa jadi iya, bisa jadi enggak nih. Tapi kan dampaknya image masyarakat terhadap pejabat tersebut jadi luar biasa. Kita akan bahas bicara mengenai perselingkuhan itu sendiri nih. Kenapa sih perselingkuhan bisa merusak sebuah hubungan? Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam orang yang melakukan perselingkuhan, dan apa yang diterima oleh orang atau korban keluarga dari si pelaku yang melakukan perselingkuhan, dan bagaimana semua itu bisa menghancurkan kesehatan mental semua orang. Dari semua hal ini, kesehatan mentalnya terganggu nggak ya buat keluarga, buat lingkungan, bahkan buat pelaku maupun yang korban? Kita akan masuk pembahasan tersebut ini. Nggak sih kamu ngebayangin seorang istri rasakan pada saat mengetahui orang kepercayaannya yang tidur satu bantal dengan dia itu berselingkuh? Pasti hancur, pasti sedih. Wah, berbagai macam perasaan secara psikologi itu terjadi. Nah, kalau udah mengalami proses seperti itu secara psikologi, bagaimana sih pemulihannya? Untuk bisa percaya diri lagi, apakah harus memaafkan atau menghentikan hubungan tersebut? Lalu, kalau punya anak, apa dampaknya terhadap anak-anak? Menjadi korban yang paling terluka secara psikologis dari peristiwa ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya penyebab orang itu mau berselingkuh dan tega mengkhianati istrinya? Apakah ada masalah secara komunikasi? Apakah ada masalah dari sisi finansial sehingga menimbulkan konflik-konflik, atau kurangnya kreativitas dalam menjalani kehidupan yang rutinitas setiap hari bersama yang mengakibatkan kebosanan? Tapi kenapa kalau tahu dampaknya itu luar biasa, seorang suami memilih berselingkuh? Apa tanda-tanda yang bisa kita kenali nih di awal buat para istri sah sehingga bisa preventif di awal? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengenal dulu ya bagaimana suasana, perasaan, pikiran dari si suami yang melakukan perselingkuhan itu. Pertama adalah kurangnya komunikasi dan keterbukaan emosional. Loh, kok kurangnya komunikasi? Coba deh kamu perhatiin deh, pasangan suami istri yang lebih banyak bicara siapa? Apakah istri? Apakah suami? Ya kan? Pada saat seorang istri bicara satu kali, lalu nggak didengar, marah. Kemudian pada saat suami jawab, itu pun salah. Ya nggak sih? Akhirnya mengakibatkan apa? Males suaminya cerita. Karena tidak bisa keluar untuk komunikasi, jadi hambatan. Kemudian emosinya, pada saat suami mengeluarkan perasaan sedih, si istri tidak berespon. Seperti punya pemikiran bahwa kan suami tuh harus selalu seperti teddy bear, harus selalu standby dan ada dan baik. Gak boleh sama sekali mengeluarkan emosinya. Kalau mengeluarkan emosinya, dia sudah kasar sama aku, gitu loh. Jadi efeknya apa? Suami gak ngungkapin perasaannya, baik dengan kata-kata, ucapan, dan perilaku. Jadi kayak datar aja. Nah, dampaknya luar biasa. Ketika tidak didengar, maka perasaan tersebut numpuk. Nah, karena numpuk, dia mencarilah penyaluran untuk bisa ngomong, untuk bisa didengar. Dia butuh untuk ada orang yang mendengarkannya. Yang kedua, ketidakpuasan hubungan. Pernikahan yang terus-menerus itu akan menimbulkan kebosanan. Waduh, bahaya dong nih. Iya, karena terus-menerus bersama, rutinitas gitu loh. Akibatnya mulailah muncul kebosanan, baik itu emosi, fisik maupun mental, karena terus-menerus seperti itu. Ketika suami sudah merasa tidak lagi terkoneksi, akhirnya dalam pernikahan nggak terkoneksi nih, mereka mencari perhatian dan keintiman di luar hubungan mereka. Wah, muncullah berbagai macam peristiwa perkenalan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, stres eksternal.
Kadangkala nih, pada saat suami bekerja, kan dapat tekanan dari kantornya. Itu tidak bisa diungkapkan kepada istrinya, karena nggak tega istri aku kalau aku ceritain masalah aku. Kan dia udah handle di rumah, capek ngurusin anak, aku mendingan tahan sendiri aja. Tekanan masalah pribadi di sini bisa tekanan pekerjaan, perasaan tidak percaya diri, atau krisis hidup yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Beberapa pria mungkin melihat perselingkuhan itu sebagai cara melarikan diri dan agar ia merasa dihargai oleh orang lain. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan dampak. Beberapa pria mungkin tidak menyadari atau bahkan mengabaikan dampak dari perselingkuhan terhadap pasangan dan keluarga mereka. Kok bisa sih se-nggak peduli itu? Mereka mungkin hanya fokus kepada perasaan mereka aja. Tuh, aku nggak diperhatiin, jadi wajar kalau aku berselingkuh dengan orang lain. Kesenangan sesaat tanpa memperhatikan dampaknya ini loh. Nah, kalau sampai seperti ini berarti pasangan Anda ini kurang empati, kemudian juga kurang perhatian. Nah, ini dipengaruhi oleh latar belakang masa lalunya. Saya juga ingin mengungkapkan sebuah survei nih ya. Tingkat perselingkuhan Indonesia menunjukkan bahwa perempuan cenderung melakukan perselingkuhan lebih tinggi dibanding laki-laki. Wow, kok bisa banyak perempuan? Ini ditemukan dari beberapa survei yang relevan berikut ini. Pertama, dari survei Just Dating 2024. Survei ini mengungkapkan bahwa sekitar 40% pasangan di Indonesia mengaku pernah berselingkuh. Dan di sini perempuan cenderung lebih sering terlibat dalam perselingkuhan daripada laki-laki. Bahkan 60% dari perempuan mengakui pernah melakukan perselingkuhan, sehingga 40% laki-laki yang hanya melaporkan dari kondisi itu. 60% loh guys, perempuan. Kaget kan? Kemudian yang kedua, survei Cabaca dan Jackpot 2023. Dalam survei ini, sebagian besar responden menyatakan bahwa perselingkuhan menjadi salah satu alasan utama perceraian di Indonesia. Meskipun demikian, tidak disebutkan secara eksplisit sih apakah pria atau wanita yang lebih banyak berselingkuh, tapi data dari survei ini memperlihatkan bahwa tingkat pengkhianatan atau selingkuh cukup tinggi di kedua gender. Kemudian yang ketiga, hasil survei tentang micro-cheating. Survei Cabaca ini juga menyoroti bahwa perempuan lebih cenderung terlibat dengan perilaku micro-cheating atau jenis perilaku perselingkuhan yang lebih subtil, seperti berkomunikasi intens dengan orang lain, menjaga hubungan emosional di luar pernikahan. Namun, laki-laki cenderung terlibat dalam perselingkuhan fisik lebih sering. Wow, jadi kalau perempuan tuh lebih ke arah emosi, kalau laki-laki lebih ke arah perselingkuhan fisik. Oke, kaget kan? Nah, kita masuk lagi pembahasannya lebih lanjut lagi, perspektif istri ya sekarang. Ketika seorang istri mengakui bahwa suaminya telah berselingkuh, rasanya sulit banget bagi seorang istri untuk menghadapinya. Ya iyalah, bayangin aja perasaannya seperti apa. Banyak bertanya-tanya, kenapa sih? Kenapa aku diselingkuhin? Kurang apa aku? Kemudian istri bisa nggak sih memaafkan si suami yang telah menghancurkan kepercayaannya? Berikut beberapa alasan kenapa istri memberikan kesempatan kedua. Banyak ya istri yang meskipun disakiti, namun perasaan cinta yang mendalam pada suami menjadikan alasan untuk memaafkan. Sehingga membuat mereka meyakini bahwa hubungan mereka masih layak kok untuk dipertahankan. Jadi kayak I forgive you gitu loh. Yang kedua adalah kalau di Indonesia nih pertimbangannya anak. Pertimbangan anak menjadi faktor kenapa istri banyak mempertimbangkan dan memaafkan si suami. Karena gimana anak-anak nggak punya ayah dong kalau misalnya harus berpisah atau bercerai. Banyak yang akhirnya memutuskan untuk bertahan. Mereka tidak ingin anak-anak tumbuh tanpa sosok ayah, sehingga mereka merasa bahwa keluarga utuh nih walaupun sang istri merasakan perasaan yang tersakiti. Kemudian yang ketiga adalah apa? Harapan akan perubahan. Banyak banget nih kaum istri yang meyakini, aduh suami saya pasti akan berubah, saya yakin banget kok memaafkan besok akan berubah. Dan mereka berharap bahwa itu adalah kesalahan besar dan berharap bahwa suami bisa diperbaiki. Kemudian yang keempat, takut banget kehilangan keluarga. Selain rasa takut akan perceraian, kehilangan struktur keluarga seringkali membuat istri memilih untuk memaafkan. Mereka khawatir tentang masa depan mereka tanpa suami. Ngerti nggak? Stereotip dari masyarakat yang menyatakan janda berbagai macam perspektif ya. Apalagi kalau misalnya melibatkan emosi anak, takut jadi bullying di sekolah dan lain-lain. Nah, sekarang kita ngelihat dari perspektif si pelakor. Jangan marah dulu sama saya. Kita juga harus ngelihat dari sudut pandang si pelakor itu. Kenapa dia mau berselingkuh gitu loh. Jadi suami
suami dilihat, istri dilihat, pelakornya juga dong. Ya kan? Kamu jangan marah dulu dong. Biar adil. Kenapa sampai menjadi seorang pelakor? Pertama, perasaan diinginkan dan dihargai. Sebagai pelakor, hubungan dengan suami orang lain memberikan rasa dihargai yang mungkin tidak mereka dapatkan dalam hubungan mereka sendiri di waktu lalu. Ini bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk terlibat dalam hubungan tersebut. Kedua, tidak menyadari mereka dampaknya buat keluarga. Seringkali pelakor tuh tidak menyadari ya, atau bahkan tidak peduli nih dengan dampak dan tindakan mereka terhadap istri dan anak-anaknya. Fokusnya buat mereka adalah lebih perasaannya sendiri untuk tetap menjadi prioritas di hidupnya pria yang sudah menikah. Yang ketiga, perasaan cinta dan ketergantungan secara emosional. Bagi beberapa pelakor, hubungan tersebut bisa saja dilandasi oleh perasaan cinta yang kuat, meskipun mereka tahu bahwa hubungan itu merusak keluarga orang lain. Perasaan cinta dan ketergantungan emosional ini membuat mereka merasa hubungan itu sah dan mereka tahu bahwa itu salah. Yang keempat adalah pelakor itu ingin diperhatikan dan ingin diutamakan. Sebagian pelakor merasa bahwa mereka mendapatkan perhatian lebih dari pria yang sudah menikah dibandingkan dengan istri sahnya. Itu sesuatu banget loh. Hal ini bisa menumbuhkan rasa ketergantungan secara emosional dan keinginan untuk terus diprioritaskan oleh pria tersebut. Nah, rasa keinginan tersebut yang membuat dampak ketergantungan, kayak aku diperhatiin loh, aku lebih menang daripada istri, orang itu lebih mencintai aku. Nah, ini dia bangga dan merasa bahwa akulah pemenangnya. Dampak dari perselingkuhan bukan hanya dirasakan oleh orang tua ya, suami, istri, dan pelakor tersebut ya, tapi juga kita harus ngelihat dari sudut pandang anak-anak. Apa yang terjadi bagi anak-anak apabila ada badai perselingkuhan terjadi? Pertama, anak tersebut muncullah perasaan bingung dan kehilangan kepercayaan diri. Duh, kasihan deh, anak-anak tuh akan merasa bingung ketika mengetahui nih atau menyaksikan perselingkuhan orang tua mereka. Mereka bisa merasa kehilangan kepercayaan diri. Ini bisa menciptakan keretakan hubungan dalam rumah tangga yang hancur. Yang kedua, munculnya kecemasan dan ketidakstabilan emosi buat si anak. Dampak emosional yang sering terjadi bagi anak-anak adalah kecemasan. Anak-anak tumbuh dari rumah tangga yang dilanda konflik akibat perselingkuhan. Mereka merasa tidak aman atau khawatir tentang masa depan keluarga mereka. Takut karena ayahnya pergi atau ibunya pergi atau mereka berpisah. Kecemasan itu membuat si anak-anak akhirnya berpikir sendiri dan masuk kamar, tidak mau keluar, tidak mau bicara, keributan. Kemudian yang ketiga adalah polarisasi dalam hubungan dengan orang tua. Anak-anak merasa terjebak di tengah-tengah orang tua mereka. Mereka cemas kalau memihak si A takutnya salah, memihak si B takutnya salah. Apalagi harus memilih gitu loh, kalau ribut nih gara-gara ayah kamu nih, gara-gara ibu kamu nih. Karena cemas dia nggak tahu solusinya apa ya, akhirnya dengan perilaku berbagai macam anaknya muncul gitu loh. Yang keempat, pola relasi yang terganggu. Anak-anak yang menyaksikan perselingkuhan akan mempengaruhi mereka dalam memandang sebuah hal terhadap sebuah hubungan dan kesetiaan. Mungkin mereka akan mengembangkan ketidakpercayaan dalam membina hubungan jangka panjang atau meniru perilaku orang tua tersebut yang tidak sehat dalam membina hubungan dengan orang lain. Perselingkuhan tersebut dalam keluarga itu bisa memberikan dampak psikologis yang sangat mendalam ya, tidak hanya untuk pasangan yang terlibat, tapi juga untuk anak-anak dan seluruh dinamika keluarga. Menghadapi dampak psikologis dari perselingkuhan tersebut membutuhkan pemahaman dan penanganan yang lebih hati-hati nih. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dilakukan.